mahasiswa PPG Daljab 2022 dari Universitas Negeri Makassar. Hari ini hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 saya melakukan perekaman di SMK Muhammadiyah 1 Palu, tempat saya melakukan PPL kemarin. Nah, sebelum mengikuti membuat video pembelajaran, saya akan memperlihatkan dulu formulir UPIN saya dan surat keterangan telah mengikuti PPL di SMK Muhammadiyah 1 Palu. Nah, di pembelajaran hari ini saya menggunakan model pembelajaran Discovery Learning dan selain itu saya membawakan materi yang berjudul alat kerja fiber optik. Untuk selanjutnya silahkan dinonton sampai habis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kesehatan kalian hari ini? Semua sehat? Sehat. Sudah siap belajar? Siap. Sebelum itu kita masuk ke pembelajaran, silahkan lihat di bawah kalau misalnya ada yang kotor, supaya kalau kita belajar kelihatan bersih dan kalian nyaman. Oke, sudah semua? Nah, silakan ketua kelas pimpin doa dulu. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa. Doa selesai. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Maria. Mariam, kenapa? Oke, siapa lagi? Arda, kenapa? Oke, ya, kenapa? Kurang sehat. Oke, siapa lagi? Hari. Ya, Kurang sehat. oke. Ada lagi? Alif, kenapa? Oke. Ada lagi? Sudah? Oke, kasih. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, ada yang masih ingat materi minggu lalu? Oke, silakan Safril. Materi minggu lalu kita mempelajari tentang single mode fiber optik dan multi mode fiber optik. Oke, terima kasih. Ada yang bisa jelaskan? Sambil lagi silakan. Single mode fiber optik yaitu satu inti yang terdiri dari satu inti core, sedangkan multi mode fiber optik yang terdiri dari yang terdiri lebih dari satu inti core. Oke, terima kasih. Jadi materi minggu lalu itu kita membahas tentang jenis-jenis dari kabel fiber optik. Yang pertama ada single mode, yang kedua ada multi mode. Single mode itu yang terdiri dari satu core, sedangkan multi mode lebih dari satu. Nah, sekarang materi kita hari ini adalah tentang alat kerja fiber optik. Ini masih nyambung ke materi minggu lalu. Boleh silakan di next dulu. Tujuan pembelajarannya itu adalah peserta didik dapat mengevaluasi dan mengkomunikasikan fungsi alat kerja fiber optik sesuai dengan media yang diberikan secara mandiri. Sumber belajarnya kita itu masih sama, buku karya Ani Novianto tahun 2019 yang berjudul Jaringan Berbasis Luas tahun 2019 di Jakarta, terbitan Erlangga. Nah, alat kerja fiber optik ini manfaatnya kalau misalnya kamu mempelajari hal ini pada suatu waktu kalian kerja di perusahaan yang bergerak di bidang jaringan, maka kalian akan tahu ini alatnya apa ya, ini alatnya apa ya, fungsinya apa. Karena pada saat penyambungannya kita harus tahu dulu fungsi alat-alatnya. Nah, materi hari ini tentang itu, bagaimana caranya kamu memanfaatkan alat-alat kerja ini. Silakan lanjut dulu. Ada yang tahu ini gambar apa? Oke, jadi ini adalah foto orang yang sementara melakukan penggalian kabel fiber optik. Biasanya ini terjadi pada saat ada kabel yang putus atau pelebaran jalan.
Yang kalau di Palu akhir-akhir ini karena seringnya pelebaran jalan di akhir tahun, maka biasanya kabel fiber optik itu dipindahkan. Silakan lanjut lagi. Nah, ini ada yang tahu gambar apa? Yap, jadi ini adalah gambar orang yang sementara berusaha sambungkan kabel fiber optik. Jadi sebagian besar kalian sudah tahu ini gambar-gambar apa. Silakan lanjut dulu. Nah, muncul pertanyaan besar. Menurut kalian, apa saja alat kerja yang digunakan para pekerja dalam menyambung kabel fiber optik? Karena kita lihat tadi ada para pekerja yang sementara melakukan penggalian, ada juga yang melakukan penyambungan. Tapi mereka menggunakan alat-alat apa? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Silakan masuk dulu. Bapak masuk ke materi pengantar dulu. Alat kerja fiber optik itu ada banyak. Salah satunya adalah fusion splicer. Jadi ini adalah alat yang fungsinya menyambungkan sebuah core serat optik di mana serat tersebut berbasis kaca dan mengimplementasikan suatu daya yang diubah menjadi sebuah media sinar berbentuk laser. Sinar laser tersebut berfungsi untuk memanasi kaca yang putus pada core sehingga bisa tersambung kembali dengan baik. Jadi pada saat menggunakan alat ini, dua buah kabel yang saling terputus itu dimasukkan di dalam alat ini. Nanti alat ini yang panaskan supaya bisa menyambung kembali. Beda pada saat kita sambung kabel listrik. Kalau putus, kadang-kala apalagi kalau cuma di rumah cok cabang kan, putus kita lingkar saja, lilit-lilit, lakban selesai. Tapi kalau ini tidak bisa seperti itu. Tidak bisa dililit kaca, yang ada pecah. Jadi solusinya adalah dibakar menggunakan fusion splicer. Tidak bisa kita bakar pakai macis gas, korek api, tidak bisa. Harus pakai alat ini. Silakan lanjut. Terus ada lagi yang namanya OTDR, Optical Time Domain Reflectometer. Nah, kalau ini dia fungsinya mendeteksi komunitas atau himpunan suatu kabel serat optik dalam jarak tempuh tertentu. Ini biasanya digunakan untuk melakukan pendeteksian kabel crack, putusnya core yang belum diketahui letaknya. Jadi pada saat putus sambungan kabel, untuk mengetahui di panjang berapa meter putusnya, berapa kilo putusnya, biasa digunakan alat ini. Jadi kabelnya dicolok di sini terus dinyalakan, nanti ketahuan tertulis di situ berapa kilo kabelnya putus, sehingga para pekerja itu bisa menentukan, bisa menerka di bagian sini loh yang putus. Tidak digali semuanya dari ujung sana sampai ujung yang sana, tidak. Gitu. Jadi fungsinya ini untuk menentukan di mana letak kabel putusnya. Silakan lanjut. Terus ada yang namanya stripper. Stripper ini adalah tang pengupas yang digunakan untuk mengupas kabel fiber optik. Ada beberapa ukuran lubang yang menyesuaikan dengan lapisan-lapisan pelindung kaca fiber. Jadi striper ini biasanya kita gunakan untuk mengupas kabel fiber optik. Karena kabel fiber optik itu masih menggunakan pelindung. Ada yang terbuat dari silikon, plastik dan sebagainya. Cara membersihkannya itu menggunakan tang ini. Bukan kita pakai cutter, pakai gunting, tidak boleh. Dia harus pakai tang khusus. Karena kalau misalnya pakai alat yang bukan seperti ini, kemungkinan besar cuma kacanya yang patah terus menerus. Silahkan lanjut. Berikutnya ada alkohol dan tisu. Nah, alkohol dan tisu ini digunakan untuk membersihkan kaca pada fiber optik. Jadi fungsinya itu cuma satu, membersihkan kaca-kaca yang berserakan pada saat selesai kita potong. Lanjut. Terus ada lagi yang namanya cleaver. Cleaver ini fungsinya memotong core yang kulit kabel optiknya sudah dikupas. Jadi tadi kabel fiber optik kulitnya kita kupas, kemudian supaya kacanya terpotong secara lurus kita menggunakan yang namanya cleaver. Jadi kabelnya ini kita pasang di sini, terus nanti dipotong. Gitu. Lanjut. Nah, yang keenam ini adalah optical power meter. Optical power meter ini berfungsi untuk mengetahui seberapa kuat daya dari sinyal cahaya yang sudah masuk.
OPM ini juga mempunyai interface fiber konektor yang langsung berhubungan dengan backcore fiber konektor. Jadi ini untuk mengetahui seberapa kuat cahayanya. Jadi pancaran cahaya itu bisa dicek menggunakan alat ini. Silakan lanjut. Terus yang ketujuh, ada namanya visual photolocator. Alat ini bisa juga disebut laser fiber optik. Jadi kalau kalian di bulan Ramadan biasa bermain menggunakan laser yang warna merah, ini cara kerjanya mirip-mirip. Cuma di laser ini kabel fiber optik itu harus tertancap. Nanti saat kita nyalakan di ujung yang satu, kalau misalnya kita pegang kabel fiber optiknya yang di ujung, itu akan memancarkan cahaya. Dari situ kita tahu apakah ada kaca yang pecah atau tidak. Karena kalau misalnya cahayanya tidak fokus di satu titik, berarti kacanya ada yang pecah. Jadi penggunanya itu sederhana. Tancap saja kabelnya, nanti di ujung yang satu akan kelihatan apakah lasernya fokus di satu titik atau tidak. Kalau tidak, berarti kabel ini harus kita potong lagi. Jadi menggunakan cleaver lagi, dipotong lagi karena kacanya tidak fokus, bisa mengganggu nanti transfer datanya kamu. Selanjutnya, nah itu tadi adalah pengantar materi Bapak hari ini. Untuk selanjutnya kalian akan Bapak bagi yang terdiri dari 4 kelompok. Ini kelompok 1, itu kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, supaya kalian lebih mudah memahami materi, jadi Bapak akan berikan kalian LKPD. Nah, di LKPD ini kalian boleh buka di halaman kedua. Jadi LKPD ini diperuntukkan untuk diskusi kelompok. Kedua, materi yang kita diskusikan itu adalah fungsi alat kerja fiber optik. Ketiga, sebelum memulai kegiatan, bacalah setiap langkah yang disajikan pada kegiatan pembelajaran dan bertanyalah di forum diskusi jika perlu bertanya. Kompetensi dasarnya menerapkan fungsi alat kerja fiber optik dan menggunakan alat kerja fiber optik. Indikator pencapaiannya jika kalian sudah bisa menjelaskan fungsi dan jenis alat kerja fiber optik dan mampu menunjukkan alat-alat kerja fiber optik. Sedangkan tujuan pembelajarannya melalui pembelajaran kalian harusnya bisa tahu prinsip kerja fiber optik menggunakan media PowerPoint yang sudah Bapak tampilkan, dan kalian bisa menggunakan fungsi alat kerja fiber optik secara baik dengan mandiri, tanggung jawab, dan kreatif. Jadi kegiatan pembelajaran kalian bisa mulai diskusi. Habis itu kalian bisa kerjakan tugas yang ada di LKPD. Kemudian nanti kalian presentasikan masing-masing dari tiap kelompok. Jadi siapkan wakil kalian untuk presentasi. Silakan dikerja. Waktunya 8 menit. Nah, ini kan Bapak sudah kasihkan kalian PowerPoint, sudah pakai siapkan modul. Tapi kalau kalian merasa itu masih kurang, kalian bisa menggunakan smartphone kalian untuk mencari di media lain, entah di website, di search engine, Google, dan sebagainya. Jadi bebas, kalian bisa pakai mana saja. Atau mungkin mau pakai buku lain juga boleh. Silakan.
Aman Pak.
Oke, sudah semua? Sudah Pak. Pak. Siap, aman. Oke, kalau sudah silakan kelompok pertama silakan presentasi sampai mau lagi. Oke, Aziza. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Soalnya yaitu uraikan K3 penggunaan alat kerja fiber optik. Adapun faktor-faktor penyebab kecelakaan yaitu faktor lingkungan, yaitu kondisi tidak aman. Kedua, faktor manajemen buruk. Kedua yaitu faktor manusia, tindakan yang tidak aman. Jawaban yang kedua, keselamatan kerja pada saat penyambungan fiber optik, kebersihan tempat maupun alat kerja, kelengkapan keselamatan kerja, bukan proses penyambungan khususnya untuk menyelamatkan kerja. Oke, terima kasih. Sekarang dua silakan siapa mau mewakili? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke. Diskusikan dan pada karena fungsi dan fungsi alat kerja fiber optik. Alat yang pertama adalah fungsi splicer, fungsi untuk menyambungkan fiber optik melalui perlakuan panas suhu tinggi dengan mesin las khusus yang mengubah energi listrik menjadi energi panas secara otomatis. Alat yang kedua adalah clipper fiber optik, sebuah alat yang berfungsi untuk memotong ujung fiber optik yang hancur sempurna. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewakili kelompok 3 dan saya akan mendiskusikan hasil kerja kelompok kami. Apa fungsi dari stripper? Stripper adalah alat untuk memotong serta mengupas kulit dan daging dari kabel fiber optik. Oke, terima kasih. Sekarang kelompok 4 silakan siapa? Oh iya, silakan Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu hubungkanlah gambar clipper dengan fungsinya. Clipper tools ini mempunyai fungsi untuk memotong core yang kulit kabel optiknya sudah dikupas. Pemotongan core ini wajib menggunakan alat khusus ini karena pada serat kacanya akan terpotong dengan rapi. Oke, terima kasih. Jadi kalian sudah bisa mempresentasikan, kalian sudah bisa menggali lebih jauh informasi tentang alat-alat kerja fiber optik. Jadi kita berarti berhasil sampai ke tujuan kita, yaitu kalian bisa punya wawasan lagi tentang alat kerjanya. Nah sekarang sebagai bahan evaluasi Bapak, LKPD-nya kita kumpul ya. Selanjutnya karena untuk memperkuat lagi, mempertajam lagi pengetahuan kalian tentang alat kerja, kita akan masuk ke game interaktif. Jadi kalian bisa buka link yang sudah Bapak kirimkan ke grup. Silakan keluarkan saja HP-nya semua. Nanti kalau sudah terbuka seperti di depan, kalian bisa klik start. Nah, ini gamenya yang perlu kamu perhatikan di game ini adalah kamu lihat pertanyaan yang di bawah. Habis kamu lihat pertanyaan yang di bawah, kalian pilih jawabannya di tiap ruangan. Jika kalian salah pilih ruangan, kalian kalah. Kalau ketemu
monster-monsternya kalian kalah. Jadi silakan lanjut. Nanti kalau sudah selesai main game, di leaderboardnya kamu tulis namanya. Jadi bapak tahu ini berapa ya jawabannya yang benar, ini berapa loh yang salah. Nanti kalau sudah selesai kayak ini, kalian tinggal pilih leaderboard, tulis namanya. Jadi game supaya kalian lebih paham lagi tentang materi kita hari ini. Ada yang sudah? Kalau terus. Aku sudah tahu jawabannya. Kasih waktu 3 menit lagi ya, silakan. Kalau masih komen. Jadi benar semua tuh sama semua.
sudah semua? Oke, kalau sudah semua kita lanjut. Nah, kalau semua sudah, HP-nya boleh disimpan kembali. Kita masuk ke penghujung pembelajaran. Sebelum kita tutup materi hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Oke, silakan. Kesimpulan hari ini adalah kerja fiber optik yaitu fusion, OTDR, stripper, alkohol dan tisu, wafer, optical, power meter, dan visual voltmeter. Oke, terima kasih. Kesimpulan kita tentang materi hari ini itu ada beberapa macam alat yang kita pelajari. Ini cuma beberapa yang Bapak tulis. Malahan lebih banyak yang kalian diskusikan dapat dari materi lain dari dibanding yang Bapak tuliskan di atas. Nah, alat kerja fiber optik hari ini itu yang kita pelajari ada fusion splicer. Ini sebagai alat yang berfungsi untuk menyambungkan kabel fiber optik. Terus ada OTDR untuk menentukan di mana putusnya kabel fiber optik. Terus ada lagi yang namanya stripper. Ini fungsinya adalah tang yang mengupas kulit fiber optik. Terus ada alkohol dan tisu yang digunakan untuk membersihkan serpihan kaca. Terus ada cleaver yang fungsinya memotong core fiber optik. Terus ada optical power meter yang mengukur besar daya dari sebuah kabel fiber optik. Dan terakhir adalah visual voltmeter. Ini untuk menentukan ada tidak kacanya itu yang pecah. Apakah titik cahaya itu fokus atau dia tersebar atau tidak kuat. Itu kita bisa cek menggunakan alat ini. Nah, sebelum Bapak tutup materi minggu depan, kalian akan masuk ke proses penyambungan kabel fiber optik. Jadi ini kalian masih dikenalkan secara teori alat-alat kerjanya. Di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke prakteknya. Jadi kalian akan dikenalkan bagaimana alat kerja ini digunakan secara nyata. Sebelum kita tutup materi hari ini, silakan ada yang bisa bertugas pimpin doa. Sebelum kita keluar, maka kita membaca doa dulu. Berdoa selesai. Oke, sebelum kalian keluar, boleh dicek siapa tahu ada yang kotor di bawah. Sudah aman semua? Oke. Nah, karena waktunya kita sudah habis dan juga sudah punya jam istirahat. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga ilmu yang kalian pelajari hari ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.